Newton ya. Sebenarnya minggu lalu sudah, cuman kalau ada yang belum paham kita bahas lagi. Kita bahas bab gaya dan hukum Newton ya. Gaya dan hukum Newton. Gaya itu apa sih? Apa gaya? Suatu. Kita lihat dari pengertiannya dulu ya. Jadi Bastian direkam. Belum lagi. Lagi. Enggak apa-apa dipindah. Oke. Gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan ya. Tarikan atau dorongan yang dilakukan pada suatu benda. Jadi gaya itu bisa menyebabkan benda itu berubah posisi, berubah bentuk bisa, kemudian berubah ukuran bisa ya. Karena kalau kita misalkan ada kayu kita kasih gaya tekan atau kita potong, maka dia akan berubah ukuran. Jadi gaya itu menyebabkan beberapa perubahan pada suatu benda. Kemudian jenis-jenis gaya ada banyak. Jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya yang kalian tahu gaya apa aja? Yang pertama gaya dorong, gaya tarik ya, jelas ya. Gaya tarik, gaya dorong, gaya tekan ya. Kemudian ada lagi gaya berat. Ini mungkin baru bagi kalian. Gaya berat itu simbolnya W. Jadi gaya berat itu adalah gaya yang dimiliki oleh benda yang bermassa. Gaya yang dimiliki benda yang bermassa. Itu namanya gaya berat ya. Jadi gaya berat itu arahnya selalu menuju pusat bumi. Arahnya selalu menuju pusat bumi. Jadi contohnya saya punya gaya balok di atas bidang datar ini ya. Balok ini kan pasti punya massa. Jadi setiap benda bermassa dia pasti punya gaya berat. Jadi gaya beratnya itu arahnya selalu menuju pusat bumi. Jadi arahnya ke bawah bumi. Itu kalau bidangnya datar. Kalau seandainya bidangnya miring, gaya beratnya ya agak miring berarti. Ini benda ada pada bidang miring, berarti gaya beratnya begini. Itu untuk gaya berat. Kemudian nanti ada gaya normal. Gaya normal itu simbolnya M besar biasanya ya. Jadi gaya normal adalah gaya yang selalu tegak lurus bidangnya. Selalu tegak lurus bidang. Itu namanya gaya normal ya. Jadi gaya normal itu kalau bidangnya datar, kita bikin aja tegak lurus dari bidangnya, arahnya ke atas. Ini ya, jadi arah gaya normalnya itu ke atas. Dia kan tegak lurus bidangnya. Kemudian kalau bidangnya miring juga sama. Kita bikin aja yang tegak lurus dengan bidang miringnya, arahnya ke atas. Nah, ini namanya gaya normal pada bidang miring. Semua gaya satuannya Newton, nanti ya. Jadi semua gaya satuannya Newton, mau gaya berat, gaya normal, gaya gesek, atau gaya apapun dia satuannya Newton. Kemudian yang keempat, di sini nanti ada gaya gesek. Gaya gesek itu simbolnya Fg atau
buah balok ini ditarik ke kanan ya. Nah, kalau gayanya gaya tariknya ke kanan, berarti kan baloknya geraknya ke kanan. Berarti gaya geseknya kemana ya? Ke kiri. Jadi gaya gesek itu gaya yang selalu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi FD-nya ke kiri. Kalau geraknya dia ke kanan. Tapi kalau geraknya dia ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan. Kalau geraknya ke atas, gaya geseknya langsung ke bawah. Gitu ya. Jadi gaya gesek itu gaya yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesek di sini ada rumusnya. Gaya gesek itu rumusnya μ dikalikan gaya normal. Nah, di sini bacanya μ ya. μ itu adalah koefisien gesekan. Koefisien gesek. Jadi setiap permukaan itu memiliki nilai koefisien gesek yang beda-beda. Permukaan itu kan kekasarannya beda ya. Aspal beda sama permukaannya sepatu, kemudian lantai juga beda sama karpet gitu ya. Jadi dia punya nilai koefisien gesek masing-masing setiap benda. Kemudian N-nya di sini adalah gaya normal. Gaya normal samanya nanti Newton. Kemudian FB-nya adalah gaya gesek sama nanti samanya Newton. Nah, gaya gesek ini ada dua macam ya. Jadi gaya gesekan statis, gaya gesek statis. Kemudian yang B itu adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesekan kinetik. Jadi gaya gesek statis itu biasanya gaya gesek antara benda yang bersentuhan dan diam. Jadi misalkan ada penghapus di atas meja, di situ bukan berarti tidak terjadi gesekan ya. Yang penting ada dua benda yang berinteraksi, pasti ada gaya gesek. Ya. Jadi gaya gesek statis ketika kedua benda tersebut tidak dalam keadaan bergerak. Jadi namanya FGS biasanya. Gaya gesek statis, cuma beda di sini aja. μ-nya itu μ statis. Jadi koefisien gesekan statis. Dikalikan tetap gaya normal. Kalau gaya gesek kinetik berarti gaya gesek yang dimiliki ketika benda itu sedang bergerak. Misalkan kalian pakai sepatu, kemudian sepatunya kan masih bergesekan sama lantai. Nah, kemudian kalian bergerak. Nah, nanti di situ ada gaya gesek, namanya gaya gesek kinetik. Gaya gesek yang terjadi antara dua benda yang sedang berinteraksi dalam keadaan bergerak. Ya. Jadi di sini bergerak. Kalau kinetik itu bergerak, kalau yang statik diam. Jadi F G K di sini ya, gaya gesek kinetik, μ-nya di sini μ K. Koefisien gesekan kinetik dikalikan gaya normal. Itu rumusnya gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Kalau ini rumusnya gaya gesek secara umum ya. Kemudian kalau gaya berat, di sini ada rumusnya juga, Mbak lupa ya. Jadi gaya berat Mbak tahu sini ya. Gaya berat itu massa dikalikan gravitasi. Gravitasi bumi berapa? Berapa nilai gravitasi bumi? 10 ya, atau 9,8. Jadi di sini massa benda harus dalam kilogram, kemudian gravitasi di sini boleh pakai 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu gravitasinya. Kemudian kalau gaya normal di sini ya, gaya normal itu kalau bidangnya datar, ini ada rumusnya sendiri. Jadi kalau bidangnya datar, gaya normal itu sama dengan gaya beratnya. Jadi gaya normal sama dengan gaya berat, berarti rumusnya massa kali gravitasi. Kalau bidangnya miring nanti ada rumusnya. Jadi gaya normalnya itu sama dengan gaya berat dikalikan sudut kemiringannya berapa. Sini sudut kemiringannya berapa mungkin. Tapi kalau tingkat kalian nggak kita sampai ke yang bidang miring dulu. Paling-paling ya cuma gaya normal pada bidang datar gitu ya. Ini gaya dulu. Kemudian nanti baru kita bahas hukum Newton. Nggak apa-apa deh sekalian, hukum Newton kan sedikit ya. Jadi hukum Newton itu ada 3, di modul sih ada. Jadi hukum Newton ini biasanya membahas tentang gerak benda ya. Jadi hukum Newton ada 3. Yang pertama hukum Newton 1. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini di situ ada bunyinya ya.
Kalau di buku bunyinya kan setiap benda yang bergerak atau bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan atau diam selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, gitu kan ya. Artinya misalkan ada sebuah penghapus di atas meja, dia kalau nggak ditarik atau nggak didorong dia nggak akan bergerak sampai kapanpun, gitu ya. Kecuali ada gaya luar yang mempengaruhi penghapus tersebut bisa berpindah tempat. Itu hukum 1 Newton bahas itu. Hukum 1 Newton ini berlaku untuk benda yang diam dan bergerak lurus beraturan. Jadi bendanya kemungkinannya diam atau dia gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan kan gerak yang kecepatannya tetap ya, atau konstan. Jadi hukum 1 Newton persamaannya ini sigma F sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Ya. Itu hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Nah, kalau hukum 2 Newton ini sudah berlaku pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan, ya. Jadi di sini sudah berlaku untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan. GNBB ini ada 2. GNBB apa? Dipercepat dan diperlambat. Dipercepat sama diperlambat. Kalau dipercepat berarti semakin lama semakin cepat gerakannya, kalau diperlambat semakin lama semakin lambat, gitu ya. Itu dibahas di hukum 2 Newton. Persamaannya itu A sama dengan sigma F per M. Kalau bunyinya sudah ada di buku ya. Percepatan suatu benda sebanding dengan jumlah gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda, gitu ya. Jadi di sini bisa dibolak-balik, jadi sigma F sama dengan M kali A. Kan sama aja ya, tinggal dikalkulasi ya. Jadi persamaan umumnya itu yang ini. Kadang kita pakainya yang bawah. F-nya apa? Gaya ya. F-nya ini adalah gaya. Gayanya bisa gaya tarik, bisa gaya dorong, bisa gaya gesek, ya, bisa gaya, pokoknya semuanya gaya. Jadi nggak mesti dia gaya tarik atau gaya dorong, bisa gaya gesek juga ya. Sigma F ini kan jumlah gaya. Artinya semua jenis gaya kemungkinan bisa masuk di hukum 2 Newton. Jadi gaya itu nanti satuannya Newton, M-nya di sini pakai massa benda, massanya nanti satuannya kilogram. Kemudian A-nya adalah percepatan ya. Percepatan satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, kalau hukum 1 Newton di sini biasanya dikenal dengan hukum kelembapan. Contohnya hukum 1 Newton ketika kalian naik mobil, misalkan ngerem mendadak ya, kan otomatis tubuh kalian itu terdorong ke depan gitu ya. Terdorong ke depan tapi nggak jatuh karena kalian berusaha mempertahankan posisi atau mempertahankan diri. Itu aplikasinya hukum 1 Newton. Jadi kelembaban itu adalah posisi di mana suatu benda berusaha untuk mempertahankan kedudukannya atau posisinya ya. Kalau hukum 2 Newton ini banyak. Hukum 2 Newton itu gerak mobil, geraknya sepeda motor, dia kan bisa semakin lama semakin cepat, bisa semakin lama semakin lambat. Gitu ya, itu hukum 2 Newton. Kemudian kalau hukum 3 Newton ini hanya aksi reaksi. Jadi hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu jumlah gaya aksi yang bekerja pada suatu benda sama dengan jumlah gaya reaksi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi di sini biasanya tandanya negatif. Tandanya negatif bernilai berarti apa? Arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Misal saya dorong tembok dengan gaya 1000 Newton. Tembok juga dorong saya dengan gaya yang sama, cuman arahnya berlawanan. Karena ketika saya dorong begini, tanpa sadar temboknya juga dorong saya sehingga arah gaya arah gerak saya itu berlawanan dengan arah gaya dorong yang saya lakukan, gitu ya. Itu hukum 3 Newton. Makanya jumlah gaya aksi sama dengan jumlah gaya reaksi. Kemudian contoh lagi ini, kalau kalian berenang, ya, kalian akan memberikan gaya aksi ke air. Pasti airnya akan memberikan gaya reaksi ke kalian itu dengan besar yang sama.
sama sehingga kalian bisa terdorong ke depan. Ya, itu juga aplikasinya hukum 3 Newton. Ini gaya dan hukum Newton. Ada yang ditanyakan mungkin dari sini dulu? Bisa ya. Kemudian ini lagi. Gaya ini nanti ada arahnya. Jadi untuk perhitungannya nanti di sini ya, saya tambahkan di sini. Itu ada istilahnya resultan daya. Resultan daya. Kalau resultan daya itu berarti adalah jumlah dari beberapa gaya. Beberapa gaya ya. Itu namanya resultan daya. Jadi gaya yang searah itu dijumlah. Gaya yang searah dijumlah ya. Kemudian gaya yang berlawanan arah dikurangi. Gaya yang berlawanan dikurangi. Contoh, ini ada balok ya. Balok ini saya kasih gaya F1 di sini, F2 ke situ. Berapakah resultan dari gaya ini? Resultan itu kan artinya kedua gaya ini bisa digantikan satu gaya dengan nilai berapa, gitu kan ya? Jadi jumlah dari beberapa gaya. Resultan itu simbolnya bisa R, bisa FR, terserah. Jadi R itu berarti resultannya kalau gambarnya seperti ini tinggal dijumlahkan aja F1 ditambah F2 karena dia searah ke kanan ya. Biasanya arahnya kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Gitu ya. Kemudian gaya yang berlawanan arah dikurangi. Misalkan di sini ada balok, ada gaya F1 dan F2. Ada gaya tarik sebesar F1 dan F2. Berapakah resultan dari gaya ini? Jadi resultannya F1-nya yang positif karena dia ke kanan ya, dikurangi F2. Kalau berlawanan arah dikurangi ya, yang ke kanan